Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena dengan berkatnya kita masih bisa untuk diberi kesempatan memberikan sedikit presentasi dari bab tentang ganjaran dalam organisasi dan kepuasan kerja. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karenanya kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan manisnya Islam. Selanjutnya, perkenalkan kita dari kelompok 5 Ganjaran dalam Organisasi dan Kepuasan Kerja dengan saya sendiri, Adinda Artiasana Afifah dengan NIM 2203878. Saya Farah Fadila Ramadhani dengan NIM Gaus 2209257. Saya Gilang Ramadan Putra dengan NIM 2207106. Saya Naja Alindi dengan NIM 2203417. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ganjaran. Nah, definisi ganjaran menurut sumber yaitu dari Michael Armstrong. Sistem imbalan terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Nah, yang kedua ada dari Kamus Oxford Online. Ganjaran itu merupakan pengakuan atas layanan, usaha, atau prestasi. Dan juga dari Kamus Cambridge Online, ganjaran adalah imbalan untuk perilaku atau kerja yang baik. Nah, menurut kelompok kami, ganjaran adalah suatu imbalan yang efektif kepada pegawai karena telah berkontribusi untuk tercapainya target yang diberikan oleh organisasi dan yang diberikan oleh organisasi dan untuk tercapainya target yang diberikan oleh organisasi dan bisa dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, di mana jika ada yang mencari kerja lebih banyak daripada si lowongan kerja, maka ganjarannya itu relatif kecil. Nah, yang kedua itu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membiayai itu lebih baik, maka si ganjarannya itu akan lebih besar. Yang ketiga itu ada organisasi karyawan, di mana jika organisasi karyawannya itu kuat dan berpengaruh, maka si ganjarannya itu akan lebih besar. Yang keempat ada produk, produktivitas kerja karyawan, di mana jika produktivitas kerja karyawannya lebih baik, maka si ganjarannya itu akan lebih besar. Nah, yang kelima itu pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya. Nah, si pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya itu menetapkan besarnya batasan besarnya batasan upah jasa minimum. Nah, peraturan pemerintah ini sangat penting. Kenapa? Karena supaya si pengusaha itu tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya 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 balas jasa bagi karyawan. Nah, yang keenam itu ada biaya hidup, di mana jika biaya hidup di suatu daerah itu tinggi, maka si ganjaran yang itu besar. Nah, yang ketujuh ada posisi jabatan karyawan. Nah, jika posisi jabatan karyawan itu tinggi, maka si upahnya itu akan lebih besar. Yang kedelapan ada pendidikan dan pengalaman karyawan, di mana jika pendidikannya tinggi dan pengalaman pengalaman kerjanya lebih lama, maka si gajinya itu akan lebih besar. Yang kesembilan ada kondisi dan perekonomian nasional, di mana jika kondisi
perekonomian nasionalnya maju, maka si ganjarannya itu akan lebih besar. Dan yang terakhir ada jenis dan sifat pekerjaan. Nah, di jika jenis dan sifat pekerjaannya itu lebih apa sih? Jenis dan sifat pekerjaannya itu lebih sulit dan memiliki resiko yang besar, maka si ganjarannya itu akan lebih besar. Nah, ada selanjutnya ada tujuan pemberian ganjaran. Nah, di sini yang pertama itu membantu organisasi memperoleh pekerjaan yang baik dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Yang kedua adalah mendorong pekerja berusaha mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Dan yang terakhir mempertahankan pekerjaan dalam organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, hubungan ganjaran dengan kinerja. Menurut Peterson dan Plowman, pada Melayu tahun 2005 halaman 142 mengatakan bahwa orang yang memiliki kemauan untuk bekerja karena hal-hal berikut. Pertama, the desire to live. Nah, jadi orang ini bekerja untuk agar dia bisa hidup. Lalu yang kedua, the desire for possession. Di sini tuh berarti dia memiliki keinginan-keinginan gitu. Manusia itu pasti memiliki keinginan. Jadi itulah alasan mereka mengapa manusia itu bekerja karena dia harus memenuhi keinginan-keinginannya. Lalu the desire for power, buat kekuasaan. Banyak orang yang bekerja untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Lalu the desire for recognition, untuk pengakuan. Pastinya sebagai seorang manusia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Boleh di next. Nah, kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja yaitu kebutuhan fisik dan keamanan, kebutuhan fisik dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan egoistis. Jadi kebutuhan fisik, contohnya kebutuhan-kebutuhan untuk makan dan lain-lain. Kebutuhan sosial paling untuk eh, seperti bercengkrama dengan orang lain, pasti membutuhkan hal-hal yang harus kita dapatkan dari bekerja. Kebutuhan egoistis seperti kita menggunakan baju dan lain-lain yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi itu masuk ke dalam egoistis. Next. Lalu ada pengertian moral kerja. Menurut Cat Davis, pada tahun 1989 di halaman 76, mendefinisikan moral kerja sebagai sikap individu atau kelompok terhadap lingkungan kerja dan terhadap sikap untuk bekerja sebaik-baiknya dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki secara sukarela. Nah, menurut kelompok kami sendiri, munculnya moral kerja diawali dari pandangan pegawai terhadap organisasi tersebut secara umum. Jika pandangan pegawai terhadap organisasi tersebut baik, maka akan muncul perasaan nyaman terhadap organisasi. Nah, munculnya perasaan nyaman ini akan menghasilkan keinginan untuk melakukan apapun demi organisasi. Setelah mencapai tahap tersebut, mulailah terbentuk moral kerja. Nah, pembentukan moral kerja sendiri pasti diawali dengan persepsi terhadap organisasi secara umum. Contohnya, ketika kita bekerja atau kita masuk ke sebuah kantor sebagai pegawai baru, pasti kita memiliki persepsi awal seperti, oh begini nih iklim kantor ini, oh organisasi begini iklimnya. Nah, ketika perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi muncul, rasa nyaman, rasa percaya, ini akan menghasilkan sebuah gairah dan kemauan sebagai respon terhadap kondisi organisasi yang dipersepsi di awal tadi oleh individu. Nah, setelah muncul itu akan terbentuklah moral kerja pegawai, begitu. Next. Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja, menurut Grafke dan Kosen pada tahun 1998, faktor yang mempengaruhi yang pertama itu organisasi itu sendiri. Nah, kembali seperti tadi, pembentukan moral kerja diawali dengan persepsi terhadap organisasi. Kalau organisasinya baik, itu akan mengakibatkan moral kerja yang baik. Lalu yang kedua, kegiatan mereka ketika bekerja maupun setelah selesai. Nah, kegiatan-kegiatan mereka setelah bekerja ngapain? Misalnya, kegiatannya adalah eh, bersenang-senang, rehat, dan lain-lain. Ini akan mengakibatkan moral mereka juga lebih baik dibanding dengan setelah mereka bekerja, mereka dikasih tugas-tugas lain. Nah, itu akan membuat malas-malasan karena tidak ada waktu untuk beristirahat.
Lalu ada sifat pekerjaan. Nah, sifat pekerjaan seperti apa? Apakah ini menyenangkan untuk orang tersebut atau tidak? Jika pekerjaan ini sesuai dengan passionnya, ini akan mengakibatkan moral kerjanya ini lebih meningkat gitu, lebih baik. Nah, teman-teman sejawat, ya, ini juga masuk bahwa ketika kita bekerja, ketika kita berada di sebuah organisasi dan rata-rata adalah orang-orang ini umurnya setara dengan kita, ini akan lebih baik gitu terhadap moral kerja kita karena kita bertemu dengan orang-orang yang seumuran. Yang kelima ini kepemimpinan atasan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang penting terhadap munculnya moral kerja. Jika kepemimpinannya tidak membuat kita nyaman sebagai seorang pegawai, moral kerja kita pun akan malas-malasan. Lalu penerapan aturan. Nah, kalau penerapan aturan, kembali lagi, jika aturannya mempersulit kita sebagai seorang pegawai, ini akan sulit untuk memunculkan moral kerja pegawai. Lalu konsep, nah konsep dalam organisasi ini seperti apa? Jika konsepnya sejalan dengan kita sebagai pegawai, pasti akan mudah untuk memunculkan moral kerjanya. Yang kedelapan adalah pemenuhan kebutuhan pribadi. Ketika kebutuhan-kebutuhan pribadi pegawainya terpenuhi, maka moral kerjanya akan meningkat. Mengapa? Karena ya dia bekerja di organisasi tersebut, dia berada di organisasi tersebut, kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan terpenuhi. Berbeda jika kebutuhan tidak terpenuhi, dia akan merasa, oh kita tidak efektif berada di organisasi tersebut atau berada di kantor tersebut. Gitu. Boleh di next. Baik, selanjutnya tentang hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Sebelumnya, dari seluruh survei yang dilaporkan, sebanyak 54% menunjukkan bahwa moral yang tinggi berkaitan dengan produktivitas yang tinggi. Jadi hubungan antara moral kerja dan produktivitas kerja itu tidak mutlak. Namun, dari banyaknya data membuktikan bahwa salah satu faktor produktivitas kerja ialah moral. Nah, bisa dilihat dari hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja yang diadopsi dari Harris. Gambar ini yaitu persepsi terhadap faktor yang menyenangkan dari organisasi yang baik terhadap dirinya maupun rekannya bisa menghasilkan moral tinggi. Nah, moral yang tinggi ini bisa menghasilkan tingkat kerjasama yang tinggi juga, yang baik, mematuhi peraturan, berhati-hati, memiliki rasa setia, adanya hubungan kerjasama yang harmonis, dan bekerja tanpa keluhan, kemudian mengurangi pergantian karyawan. Nah, sebaliknya, ketika persepsinya yang tidak baik dan kemungkinan tidak mendapat ganjaran, maka akan menghasilkan moral yang rendah, di mana moral rendah ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja, yaitu kurang kerjasama, malas mematuhi peraturan, mengabaikan tujuan, kurang perhatian, minat terhadap rekan kerjanya, meningkatnya ke keluhan dan tidak ada gairah dalam bekerja, meningkatnya pergantian karyawan karena rendahnya moral dari seorang pegawai tersebut. Kemudian selanjutnya menuju bab berikutnya, yaitu tentang pengertian kepuasan kerja. Menurut Robert Keitner dan Angelo Konicki tahun 2005 di halaman 271, mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Nah, menurut kelompok kami, kepuasan kerja adalah suatu respon atau sikap umum seseorang dalam pekerjaan yang berkaitan dengan apa yang mereka terima karena telah melakukan pekerjaannya. Baik, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Kreiner dan Kiniki tahun 2005, halaman 225, mengungkapkan ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Tadi sudah sedikit dibahas di bab sebelumnya, pemenuhan kebutuhan ini, kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan yang memberikan kesempatan para individu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, perbedaan. Apa sih perbedaan ini? Kepuasan merupakan suatu hasil pemenuhan harapan. Jadi setiap individu ini kan pasti memiliki perbedaan ekspektasi dalam kepuasan bekerjanya. Nah, inilah yang dimaksud perbedaannya. Kemudian ada pencapaian nilai. Merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Kemudian ada keadilan. Nah, keadilan ini adalah aspek atau faktor yang penting, merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja tersebut. Kemudian yang terakhir ada komponen genetik atau genetik komponen. Nah,
Di komponen genetik ini berarti para individu atau sifat pribadi dan faktor genetiknya turut mempengaruhi bagaimana dia mencapai kepuasan kerja di tempat kerjanya. Kemudian dilanjutkan kepada rekan saya. Ya, pengukuran mengenai kepuasan kerja. Ketika akan mengukur kepuasan kerja, berikut beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada penilaian atau beban maksimal global individu untuk bereaksi terhadap suatu pertanyaan. Contoh pertanyaannya, setelah dipertimbangkan bagaimana pekerjaanmu dapat mencukupimu. Yang kedua ada skor tambahan atau somasi, menyusun dari sejumlah segi pekerjaan. Identifikasi unsur kunci pada suatu pekerjaan dan meminta perasaan karyawan satu sama lain lalu menjumlahkannya untuk mendapat keseluruhan skor kepuasan. Contohnya dapat kita lihat pada buku perilaku organisasi di halaman 112. Yang ketiga ada faktor khas. Faktor khas ini terdiri dari sifat alami pekerja, pengawasan, peluang promosi, menjanjikan upah, dan hubungan dengan coworkers. Nah, next. Nah, ada nah, terus yang pertama itu ada profil kepuasan kerja. Ukuran kepuasan kerja bagi individu dinilai sebagai sesuatu hal yang personal. Mengapa demikian? Karena bentuk, jenis, dan kadar kepuasan yang didapat masing-masing pegawai akan sangat bervariasi. Kinerja individu yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan meningkat pula. Selanjutnya, nah, hubungan kepuasan dan kinerja. Terdapat 3 poin. Yang pertama, seorang pekerja yang bahagia adalah seorang pekerja yang produktif. Berdasarkan riset, menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepuasan dan produktivitas, tetapi hubungannya secara konsistensi rendah. Yang kedua ada kepuasan dan kemangkiran, atau tidak datang. Karyawan yang tidak puas lebih besar tingkat kemangkirannya. Yang ketiga ada kepuasan dan keluarnya karyawan. Pada hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, stres, kepribadian, dan peluang promosi. Slide selanjutnya. Respon karyawan yang mengungkapkan ketidakpuasannya dalam bekerja. Yang pertama itu exit atau keluar, ditunjukkan dengan dia itu meninggalkan organisasi. Terus yang kedua ada suara, ditunjukkan dengan aktif dalam mencoba memperbaiki kondisi. Yang ketiga ada kesetiaan, ditunjukkan dengan positif menunggu membaiknya kondisi. Yang terakhir ada pengabaian, ditunjukkan dengan membiarkan kondisi yang buruk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada sanggahan, pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikannya di kolom komen di YouTube. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.